Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar geografi. Saya Alita Anjaswari. Saya Safira Azhara. Saya Cairul Rizal. Saya Dliauddin Wifki. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai aspek geografi serta contoh yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya Safira Azhara, saya akan menjelaskan tentang geografi fisik. Aspek geografi fisik adalah studi tentang fenomena lingkungan alam di luar manusia, seperti bentuk muka bumi, iklim, perairan, serta tumbuhan dan hewan. Aspek ini mengkaji unsur-unsur geosfer secara fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia, mencakup studi tentang topografi, hidrologi, meteorologi, dan komponen biotik lainnya. Dan aspek ini berfokus pada bagaimana kondisi alam mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan di permukaan bumi. Nah, setelah mengetahui definisi dari aspek geografi fisik, di sini saya Arita akan menjelaskan contoh dari geografi fisik sendiri tersebut yang ada di Indonesia. Kalian semua tahu nggak sih kalau ada pantai di Indonesia, yaitu Pantai Kelingking yang tepatnya di Nusa Penida, Bali. Pantai ini terkenal karena pemandangannya yang indah, tapi punya tebing yang super curam dan sangat tinggi. Nah, karena aksesnya susah dijangkau, sekarang lagi ada proyek pembangunan lift kaca di tebing pantainya. Tujuannya adalah agar wisatawan bisa turun ke pantai dengan lebih aman dan nyaman. Kalau dilihat dari aspek geografi fisik, Pantai Kelingking ini terbentuk dari batuan kapur hasil proses erosi dan abrasi laut. Bentuk lahan seperti ini memang menarik, tapi juga rawan longsor dan pergeseran tanah, apalagi kalau ada pembangunan besar di atasnya. Nah, seperti pembangunan lift ini. Dampaknya, pembangunan lift ini bisa mengubah bentuk lahan karena tebingnya dipotong dan digali untuk pembangunan. Bentuk aslinya pun bisa berubah. Selanjutnya, mengganggu kestabilan tebing. Beban dari lift dapat menyebabkan tebing kapur yang rapuh jadi mudah retak atau longsor. Selanjutnya, bahkan berpotensi merusak ekosistem sekitar pantai. Pembangunan dapat menyebabkan tanaman hilang dan mencemari lingkungan, sehingga habitat hewan pun terganggu. Halo guys, di sini saya Rizal akan menjelaskan tentang definisi geografi manusia. Geografi manusia adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari aktivitas manusia, pola persebarannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Dalam konteks ruang dan tempat di permukaan bumi, kajian ini melibatkan pada bagaimana manusia memanfaatkan, mengelola, serta mengubah ruang geografis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta bagaimana kegiatan tersebut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu wilayah secara konstitusional. Geografi manusia berupaya menjelaskan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan dengan memperhatikan aspek spesial atau disebut keruangan dan temporal atau disebut waktu, sehingga dapat memahami dinamika keruangan yang terjadi akibat aktivitas manusia, seperti hubungan timbal balik, aspek spesial, aspek temporal, sintesis, atau memahami dinamika keruangan. Secara singkat, geografi manusia menggunakan ruang dan waktu sebagai atau disebut nama kacamata untuk menganalisis interaksi kompleks antara kita, manusia, dan rumah kita, lingkungan, atau tujuan memahami mengapa dari terlihat seperti sekarang dan bagaimana ia terus berubah. Terima kasih. Setelah mengetahui penjelasan geografi manusia, ada contoh budaya asalnya dari Riau, yaitu Pacu Jalur. Baru saja viral di medsos, dan apa hubungannya dengan geografi manusia? Tradisi Pacu Jalur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Kabupaten Kuantang Singingi, Provinsi Riau. Tradisi lomba tersebut diadakan setiap tahun sekali pada acara 17 Agustus sebagai peringatan kemerdekaan Indonesia. Asal-usul sejarah Pacu Jalur bermula dari abad ke-17. Awal mula fungsi dari perahu tersebut digunakan untuk alat transportasi untuk menyeberang sungai, khususnya di Sungai Batang Kuantan. Pada masa penjajahan Belanda, tradisi ini untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, tradisi ini diambil alih sebagai perayaan kemerdekaan Indonesia. Setelah viral di medsos, tradisi tersebut meledak ke kancah dunia pada perayaan kemerdekaan Indonesia. Melalui media sosial tentu saja, kejadian tersebut membawa dampak positif lokal maupun internasional.
Apa saja dampak positif lokal bagi masyarakat Riau, seperti meningkatkan omzet UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Dampak internasionalnya adalah meningkatkan citra Indonesia bahwa Indonesia itu kaya budaya dan tradisi. Tradisi tersebut dapat menarik pariwisata dan influencer, bahkan rapper asal Amerika yaitu Millie Wake yang datang ke acara tersebut karena lagunya berjudul Young Black dan Rich menjadi ramai di media sosial karena digunakan sebagai background padu jalur. Demikian adalah contoh aspek geografi manusia yang menunjukkan interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar karena memiliki dampak positif yang signifikan baik secara lokal maupun internasional dan dapat menjadi salah satu aset budaya di pariwisata Indonesia. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.